Hello guys, it's me again. My name is Oliver Takwa and today I'm going to demonstrate how to teach descriptive tag for 10th grade of senior high school. Check this out. Bagi anak-anak, eh, ini siapa tadi yang bawain? Oh, Abi. Oh ya, makasih Abi ya udah bawain laptop Bapak ya. Ya soalnya Bapak tadi habis rapat, jadinya minta tolong anak-anak lah gitu ya, buat bawain laptop Bapak sendiri. Eh, ini sebuah contoh yang bagus ya anak-anak ya, bagaimana adab murid kepada seorang gurunya, yaitu membantu seorang guru dalam membawakan apa-apa yang dibutuhkan seperti laptop ataupun buku mungkin, ataupun mengambilkan absensi dari guru. Ini sebuah contoh yang bagus dari Abi ya, patut diapresiasi dari Abi itu sendiri. Oke. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, Sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita memunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipimpin oleh ketua kelas Abi ya. Coba Abi dipimpin membaca Bismillah dan Al-Fatihah. Bismillah. Oke. Sekarang Bapak mau absen dulu ya. Reza ada ya. Kalau Riza ada. Bayu ada juga. Rendra ada. Said ada ya. Ada. Mamat. Mamat nggak ada. Mamat kemana ya? Ada yang tahu teman-teman? Nggak ada yang tahu ya? Gitu ya. Soalnya Mamat sudah 2 kali nggak masuk pelajaran Bapak, jadi sama sekarang udah 3 kali nggak masuk. Wali kelasnya Bu Vivi ya? Oh ya udah, nanti Bapak akan sampaikan ke Bu Vivi supaya ditindaklanjuti Mamatnya. Abi ada. Riri ada ya? Riri sama Reva ada ya? Oh ya ada. Berarti yang nggak masuk cuma Mamat aja ya? Emang sepertinya Mamat seperti sedang ada masalah ya di rumahnya atau di kehidupannya. Nah kita mungkin sebagai teman bisa sedikit bersimpati ya, mungkin menanyakan kabar Mamat seperti apa, supaya mungkin dengan cara itu pula Mamat bisa timbul semangat lagi untuk belajar, untuk datang ke sekolah gitu ya. Mungkin Abi bisa mengambil langkah ya sebagai ketua kelas, mencontohkan ya. Oke. Oke. Tadi udah di absen, tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak mau bertanya. Di sini siapa yang sudah pernah pergi ke tempat wisata dan perginya kemana? Coba angkat tangan. Abi, ya, ya Abi. Abi kemana Abi? Oh, Pantai Carita. Oh ya, di sana bagus ya, pemandangannya, lautnya bersih juga ya, bersih gitu ya, pasirnya putih gitu ya. Oh ya, terus siapa lagi? Said. Kemana Said? Hmm, ke Malang. Oh, ke Malang. Kemananya nih Malang? Eh, oh, Bromo ya. Iya, di sana Bromo. Yang Bromo itu salah satu wisata yang cukup terkenal ya di Indonesia ya, dengan keindahan pegunungannya seperti itu. Ada pasirnya juga yang luas gitu. Ada lagi siapa? Hmm, Reza. Oh, Reza kemana Reza? Candi Borobudur. Oh iya, ini juga salah satu uh, destinasi wisata yang menjadi 7 keajaiban dunia ya, Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur ini dikenal dengan nilai kulturnya yang
tinggi ya, karena telah dibangun lebih dari 800 abad yang lalu seperti itu. Ada lagi siapa? Eh, Rendra. Rendra kemana Rendra? Ke Bali, Pantai Kuta ya. Iya, Pantai Kuta ada juga. Bali, Pantai Kuta, keindahan pantainya juga, ada turis-turisnya juga. Selain itu juga Bali ada eh, eh, kebudayaannya ya, kebudayaan masyarakat sekitar, keagamaannya yang cukup kuat ya, cukup kental di Bali ya, seperti itu. Nah, eh, sebelum masuk ke pelajaran, Bapak ingin menayangkan sebuah video ya. Ini disimak baik-baik ya anak-anak videonya. Borobudur Temple is a temple which became a pride of Indonesian people because it's ever been included into the 7 wonders of the world. It has also become the largest Buddhist temple in the world. This temple is located in Borobudur village, Magelang, central of Java, Indonesia. Originally, it has 10 levels which have overall height about 42 meters. However, after the reparation, the height of Borobudur became approximately 34.5 meters with overall building area about 1500 meters. The front side of Borobudur temple is facing eastwards, although each side of the temple has similar form. There are 3 main levels of the realm in Borobudur. The third level is Kamadatu, Rupadatu, and Arupadatu. Ya, tadi videonya tentang Candi Borobudur ya, anak-anak ya. Nah, di samping videonya tadi, tadi ada sesuatu yang menjelaskan tentang Candi Borobudur itu sendiri. Itu namanya sedang apa itu orang itu? Coba yang tahu angkat tangan ya. Abi ya? Oh iya, Abi. Coba Abi gimana? Ya, benar Abi nih. Jadi di video itu tadi ada suara yang menggambarkan, mendeskripsikan kondisi, situasi tempat tersebut. Nah, kita nyambung ke materi yang akan kita pelajari ya, yaitu mengenai descriptive text. Spesifiknya adalah describing place. Tadi sudah dicontohkan di video bahwa ada seseorang yang menjelaskan tempat, yaitu Candi Borobudur ya. Pelajaran ini sangat penting ya, karena ini sangat mengandung banyak informasi kebudayaan, kekayaan alam Indonesia, dan juga informasi mengenai pariwisata Indonesia, yang mana itu akan memperkaya pengetahuan kita tersendiri seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi sebenarnya descriptive text atau describing people itu apa sih? Descriptive text itu apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan ya yang tahu ya. Said. Oke, Said, coba. Ya, hampir benar ya. Said tadi bilang kalau descriptive text itu teks yang menggambarkan keadaan sesuatu ya, tapi masih kurang spesifik, kurang jelas gitu ya. Coba ada yang bisa? Siapa? Riza. Oh ya, Riza. Ya, ini baru komplit ya, komprehensif jawabannya. Jadi descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan nilai-nilai khas yang melekat pada sesuatu, baik itu orang, baik itu tempat, baik itu binatang. Nah, karena sekarang kita sedang belajar mengenai describing place, kita akan mengerucutkan kepada sesuatu yang melekat pada suatu tempat. Contohnya tadi Candi Borobudur itu sendiri ya. Oke.
Oke, dalam descriptive text, nah ini kan ada beberapa elemennya, ada pengertiannya, ada generic structure-nya, ada language features-nya, seperti yang sudah kalian pelajari di SMP. Nah, cuman kita di saat SMA ini kita sedikit mengulang dengan sedikit penambahan kualitas analisa seperti itu ya. Jadi tadi pengertian sudah disebutkan ya oleh temannya, oleh Riza dan oleh Said, dan itu benar. Sekarang ada yang tahu mengenai generic structure dan language features-nya? Coba angkat tangan ya. Abi ya, Abi. Oh ya, Abi. Ini Abi terus yang jawab ya, Abi. Karena ketua kelas mungkin tanggung jawab ketua kelas ya. Oke, Abi. Ya, generic structure ya. Tadi Abi bilang generic structure itu pembagian dari teksnya tersebut. Kata Abi ada paragraf pertama yang namanya identifying, gitu ya, identifying. Jadi di paragraf pertama itu mengidentifikasi, seorang pembaca bisa mengetahui ini tentang apa sih yang dideskripsikan itu. Kalau paragraf keduanya gimana? Bayu ya? Ya, coba Bayu. Ya, benar ya. Uh, Paragraf keduanya yaitu mendeskripsikan tempat tersebut, baik dari segi keindahannya, aspek-aspeknya, elemen-elemennya, atau kebudayaannya, apapun yang bisa dideskripsikan dari tempat tersebut itu masuk ke paragraf kedua ya, yaitu description. Berarti tadi dari strukturnya ada dua ya, yaitu identifying dan juga description ya. Kalau language featuresnya gimana? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke. Nggak apa-apa. Mungkin pada lupa ya, ini soal jadinya sekarang Bapak ingetin bahwa language features itu adalah komponen bahasa yang ada, yang biasanya muncul di descriptive text gitu ya. Kalau di descriptive text, describing people ini biasanya muncul kata adjective seperti itu ya, adjective dan juga adverb yang menggambarkan bagaimana bentuk bangunan tersebut, bagaimana kondisinya, seindah apa, apakah bangunan tersebut besar, tempat itu luas, indah, seperti itu. Bisa jadi adjektif berupa adjektif seperti beautiful place atau beautiful island seperti itu, atau largest temple seperti Candi Borobudur. Ada juga yang lebih spesifik itu, contohnya misalnya di Papua ada Raja Ampat, Crystal Sea, karena lautnya seperti memancarkan cahaya kristal. Nah, itu adalah contoh dari language features itu tersebut. Jadi ada 3 ya tadi anak-anak ya. Ada pengertian descriptive text yang kita kerucutkan kepada describing people, describing place. Ada juga tentang generic structure, identifying dan description ya. Yang ketiga ada language features, yaitu tentang adjective dan adverb. Oke, udah paham ya ketiga ini ya? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke, berarti cukup jelas ya tadi apa yang sudah dijelaskan teman-teman, dan Bapak tambahkan sedikit udah jelas ya. Oke, sekarang Bapak minta dibentuk 6 kelompok yang kemarin saja yang sudah sempat kita bikin di awal pertemuan. Sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. 1 menit waktunya ya, dan jangan berisik. Oke, udah ya anak-anak ya, udah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke, nih Bapak di proyektor udah nampilin ada 6 foto, 6 foto ya. Ada 6 foto mengenai tempat wisata yang cukup terkenal di Indonesia ya. Di sini ada Borobudur, ada Bali, ada Jogja, Tugu Jogja, ada Raja Ampat juga, ada Waikambas,
di Lampung sana ya, tempat penangkaran gajah seperti itu ya. Oke, tadi sudah ada 6 gambar ya. Nah, dan sudah ada pula nomor-nomor dari gambar tersebut ya. Jadi misalnya contoh Abi kelompok 1, kamu tugasnya adalah mengidentifikasi language features yang masing-masing dari tempat wisata tersebut. Misalnya Abi kelompok 1 tadi tentang Candi Borobudur. Nah, Abi coba bikin list language features-nya ya, dari seperti adverb-nya atau adjective-nya yang bisa menggambarkan kemegahan atau kekayaan budaya dari Candi Borobudur tersebut ya. Nah, mengapa kita melakukan identifikasi language features seperti ini ya? Karena dengan seperti ini kita lebih mudah mengenali tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia ini ya. Karena tempat wisata di Indonesia ini sangat banyak dan sangat beragam jenisnya ya. Ada dari pantai, ada laut, ada tempat-tempat lainnya, dan jenis-jenisnya pun beragam ya. Ada yang museum, ada yang lebih ke alam seperti gunung ataupun curug seperti itu, ada pantai juga. Keberagaman ini dengan mudah kita identifikasi dengan language features ini ya. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit karena cuma language features aja ya. Oke, sudah cukup ya waktunya 1 menit tadi Bapak berikan. Sekarang kita ke kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1, kelompok Abi ya. Abi tadi dapat gambar apa Abi? Gambar Candi Borobudur. Oke, apa yang didapat? Language features dari Candi Borobudur. Ya. Ya, benar sekali ya. Jadi ada banyak language features dari Candi Borobudur. Contohnya adalah largest temple, huge, dan sebagainya, ataupun kalau dalam bahasa Indonesia itu besar, megah. Ada juga artistik bisa juga ya, tadi Abi sebutkan. Oke, Abi boleh tunjuk kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi dapat gambar apa? Gambar Bali. Oh ya, oke, coba ya. Ya, benar. Ya, benar sekali dari kelompok 3 ya. Bali, language features-nya ada juga clean atau juga crowded. Pada di suatu masa akan ada crowded di sana. Ada juga beautiful ya, banyak dan lain-lainnya. Itu adalah contoh dari language features yang ada di tempat wisata ya. Ada di Bali, ada juga di Candi Borobudur tadi ya. Oke. Itu tadi language features-nya. Tadi general structure udah kita bahas. Sekarang Bapak mau ngasih tugas ya. Jadi di sini ada descriptive text dari masing-masing gambar ini. Nanti akan Bapak bagikan. Ada descriptive text dari Candi Borobudur, Bali, Waikambas, sesuai kelompoknya. Nanti Bapak bagikan. Bapak minta untuk diidentifikasi lagi generic structure, identifying dan description, serta language features yang lebih lengkap ya. Waktunya nanti akan Bapak tambahkan ya. Oke, ini tolong dibagikan ya Abi ya. Oke. Tolong dibagikan. Sudah ya, sudah dibagikan ya, semua sudah dapat. Sekarang masing-masing kelompok bisa berdiskusi untuk menentukan generic structure dan language features yang lebih lengkap ya. Waktunya 4 menit ya.
Oke, dimulai dari sekarang. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Coba sekarang eh, eh, grup yang Bali siapa yang Bali? Grup 3 ya, yang Bali. Oh iya, coba eh, dipresentasikan ya, coba. Ya, ya. Ya benar sekali ya. Tadi sudah ada generic structure-nya, identifying ataupun description. Tadi juga udah ada language features tambahannya ya. Tadi generic structure-nya mengatakan bahwa uh, Bali is Madonna for tourists in Indonesia. Ada juga uh, contoh seperti Bali known as Dewata Island. Ada juga seperti itu ya. Sedangkan language features-nya ada tambahan tadi ya, seperti natural beauty beach, ada juga unique artistic and interesting artistic juga ya, ada ya tadi tambahan untuk language features Bali itu sendiri. Iya, coba kelompok 3 tadi ya, coba tunjuk kelompok lain untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Kelompok 1 ya, tadi Borobudur ya, ini bolak-balik aja nih jadi Borobudur. Coba kelompok 1 dipresentasikan ya. Ya benar. Ya tadi sudah cukup lengkap ya. Ada tadi generic structure-nya, ada yang mengatakan bahwa Borobudur is the largest temple in Indonesia. Ya itu juga benar. Ada juga sedangkan deskripsinya itu ada seberapa luas tadi ya, seberapa luas bangunan yang di Borobudur, bangunan tempelnya ada berapa level dari bangunan Borobudur itu sendiri. Sedangkan language features-nya tadi ada tambahan nggak? Ya ada ya. Ya tadi cukup sudah cukup komplit yang dijelaskan oleh kelompok 3 dan mengenai Candi Borobudur dan juga mengenai Bali ya. Kita next ke kelompok selanjutnya ya. Oke, tadi semua kelompok udah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya ya, dan Bapak sangat mengapresiasi ya karena kalian mampu menganalisa generic structure, identifying dan description-nya ya. Ada 2 jenis generic structure, dan juga kalian mampu menganalisa, mengidentifikasi dari language features dari masing-masing tempat wisata yang telah Bapak bagikan kepada kalian teks deskriptifnya ya. Bapak bisa berasumsi bahwa kalian sudah memahami teks deskriptif teks ini, yang mana kita khususkan kepada describing place ya. Ya tadi ada generic structure, ada language features, tadi juga sudah dipaparkan pengertian dari deskriptif teks oleh teman-temannya, dan Bapak sangat senang karena pembelajaran hari ini cukup interaktif ya, dalam artian ada tanya jawab, ada diskusi di antara Bapak dan murid-murid sekalian. Oke, untuk minggu depan, karena kita tadi sudah membahas generic structure, sudah membahas pengertian, sudah membahas language features, Bapak minta masing-masing kelompok untuk membuat teks deskriptif teks dari tempat wisata yang telah didapat dari masing-masing grup ya. Bapak mau dalam satu kelompok itu semuanya membuat, misalnya kelompok 1 tadi mendapat soal Candi Borobudur. Nah, semua kelompoknya membuat teks deskriptif masing-masing, akan tetapi nanti bisa dipilih dan satu saja yang diserahkan ke Bapak ya, seperti itu ya. Setiap kelompok juga masing-masing situ, yang Bali, yang tempat-tempat lain, tempat wisata lain, semuanya membuat teks deskriptifnya masing-masing, terus diserahkan kepada Bapak hanya satu saja ya. Ya seperti itu.
Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Eh, sudah, insya Allah sudah sangat banyak ilmu yang telah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Bismillah. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.